Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Andi Hairia Anissa dan teman saya Andi Atika Mujahid yang akan menemani waktu luang kalian di acara kesayangan kalian semua di Spomatal Sharing and Inspiring. Nah teman-teman, jadi 3 minggu terakhir ini siswa-siswi SMP Unis Makassar telah mengikuti kegiatan P5, yaitu Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Dan tentunya banyak kegiatan seru yang didapatkan oleh para siswa-siswi SMP Unismu Makassar. Nah maka dari itu sekarang kita telah mengundang siswi SMP Unismu Makassar ya, untuk membagikan nih kegiatan seru mereka di kegiatan P5 kemarin, yaitu ada kakak Uci. Halo kakak Uci. Nama panjangnya siapa nih nama panjangnya? Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra Saputri, bisa dipanggil Fauzia atau Uci. Oke, nah terus juga kita juga telah mendatangkan sosok di balik kegiatan P5 ini, yaitu ada Kaur Kurikulum, yaitu Bapak Muhammad Akbar SPD. Halo semuanya. Oke, jadi bagaimana nih? Untuk dari Fauzia dulu, dari boleh nggak sih diceritakan pengalamannya selama dari kegiatan P5 kemarin? Jadi selama kegiatan P5 kemarin itu kan topiknya tentang sampah di lingkungan sekolah. Situ menurut saya itu sangat efektif dan seru. Awalnya memang di situ kita disuruh pungut sampah. Sudah itu di situ kita disuruh presentasikan lalu memilah semua sampahnya, kayak misalnya sampah organik, non organik sama B3. Itu sangat seru sekali. Terus kita juga di situ kerja sama tim, kelompok. Melatih kerja sama tim ya. kelompok. Sudah itu kan kegiatan ini tuh terus begitu setiap harinya mengenai sampah. Lalu ada juga saat waktu pergi TPA, di situ sangat seru karena bisa lihat situ sampah-sampah, tapi kadang juga sedih karena itu sampahnya tidak bisa lagi dipilah. Jadi bisa jadi sudah tercampur ya. Terus begitu. Oke, nah terus dari sisi Pak Abe nih Pak, kenapa sih Pak mengambil tema gaya hidup berkelanjutan pada kegiatan P5 kali ini? Oke. Jadi awal mulanya mengapa kami mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, khususnya untuk topik sampah itu sendiri, karena melihat kondisi di sekolah kita itu masih kurang kesadaran dari peserta didik kita terkait dengan sampah itu sendiri. Terkhusus sampah mereka sendiri, siswa itu sendiri ketika mereka berbelanja, kemudian hanya membuang sesuai dengan mau buang di mana saja terserah kayak begitu. Nah sehingga dari hasil analisis itu, saya mengusulkan untuk bagaimana sih kita mengangkat tema itu supaya memberikan edukasi dan kemudian juga membangun kesadaran. Membangun kesadaran terkait dengan bagaimana kita peduli khususnya sampah kita sendiri dulu kayak gitu. Betul. Jadi ingat ya guys, sampahmu tanggung jawabmu. Oke, nah terus dari Fauzia, apa sih dampak yang kamu rasakan setelah kegiatan P5? Dampaknya itu sih lebih sadar bahwa kalau tidak buang sampah pasti bakal dampak buruk tuh buat sekolah sendiri. Setelah itu bagi siswa lain juga, karena biar sampah tapi semuanya juga pasti akan kena begitu. Jadi dampaknya bukan buat diri sendiri aja, tapi buat orang lain juga kena dong dampaknya. Setelah itu dengan belajar sampah-sampah itu bisa juga menimbulkan kreativitas, misalnya membuat hastakarya dari sampah ya. Terus posternya itu bisa digital atau tulis tangan. Oh ya, jadi kemarin waktu gelar karya Fauzia nih bikin apa nih dari sampahnya itu? Bikin poster, terus poster digital sama hastakarya juga, tempat sampah. Oh, jadi tempat sampah dari sampah. Biar berguna ya tempat sampahnya. Kemudian dari kegiatan P5 ini, Fauzia ini merupakan hal baru atau tidak? Kalau menurut saya itu bukan lagi hal baru, karena ini untuk pendalaman lagi supaya siswa-siswa SMP Unismu lebih sadar akan sampah. Jadi menurut saya P5 ini belum lagi hal baru, karena pasti sebelumnya itu sudah kita tahu bahwa sampah itu bakal dampak buruk jika tidak dibuang. Cuma lebih disadarkan lagi dengan kegiatan P5. Kemudian untuk Pak Akbar ini tujuan Bapak untuk mengadakan kegiatan P5 ini apa sih Bapak? Ya, terus bagaimana cara Bapak merencanakan kegiatan P5 ini?
Nah, jadi tadi kan kita di awal ya sudah sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini bagaimana kita membangun kesadaran murid peserta didik lewat kegiatan edukasi. Nah, dari kegiatan ini kita merencanakan itu beberapa tahapan. Karena kan P5 itu ada 4 tahapan. Pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, dan terakhir refleksi. Nah, jadi beberapa pihak kita libatkan, utamanya bank sampah unit, ya kan, yang untuk kunjungan bank betul sampah sekali. ya, Nah, kemudian yang kedua adalah bank sampah pusat, dan terakhir itu kita libatkan UPT TPA Antar, kayak gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa pihak di luar sekolah untuk bagaimana kita memberikan edukasi ke peserta didik bahwa seperti ini loh kondisi di luar dari sekolah kita. Jadi langsung diperlihatkan ya Betul Pak, supaya sekali. lebih sadar lagi. Betul. Jadi langsung melihat secara bagaimana kondisi real di lapangan dan bagaimana pengolahan sampah itu sendiri. Sehingga sampah itu bukan hanya sekedar kita menilai sebuah hal yang kotor dan seterusnya, tapi bisa menjadi nilai uang. Betul. Kayak gitu. Makanya kita kunjungan ke bank sampah, kemudian baik itu dari unit ke pusat dan kemudian ke TPA itu kita melihat bagaimana sih sisi yang sisi-sisi apa saja yang kita bisa dari situ. Ternyata kita bisa menghasilkan uang dari sampah, ya kan? Dijelaskan pada saat itu. Kemudian kita juga melibatkan 4 bank sampah unit yang tersebar di 2 kelurahan. Mesti di Kecamatan Rapocini sih sebenarnya, tapi kita melibatkan keempat BSU itu, kemudian ke bank sampah pusat supaya tahu alur perjalanan sampah itu kemana, ya kan. Jadi dari sampah kita, dari sampah sekolah atau sampah rumah tangga, kemudian kita sampah ini kemana. Pasti akan dipilah dan dipilih, ya kan. Mana sampah yang tadi dikatakan oleh Fozet, yang mana organik, anorgan, dan mana B3. Dan yang mana yang bisa menjadi sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang bisa dijual, seperti itu. Nah, terus Bapak melihat siswa kemarin dari kegiatan P5 gimana sih Pak? Apakah mereka antusias atau ada yang jijik juga dengan sampah mungkin Pak? Kalau di awal saya mendengar dari informasi guru itu ada sih beberapa siswa yang merasa jijik, tapi setelah saya melihat ketika ke TP Antang, kayaknya wah, senang ya. kayaknya bukan menurut kami sih, dan kemudian juga motivator yang kami libatkan itu merasa bahwa kami melihat di luar dari ekspektasi. Kami akan menganggap bahwa ketika anak-anak diajak ke TP Antang itu merasa jijik, bau, tidak mendekat dan seterusnya. Ternyata justru mendekat dan mendaki gunung, ya, kayak gitu kan. Sampai di atas ya, di atas yang gunung betul. sampahnya. Jadi itu di luar dari ekspektasi kami karena ternyata pemrosesan sampah itu sendiri itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata mereka masih ada penambahan tanah, sehingga tidak terlalu menimbulkan bau yang yang tidak sedap ke lingkungan sekitar di TP Antang itu. Nah, oke. Terus Fauzia, bagaimana sih kamu menanggapi kegiatan ini? Apakah kamu juga antusias dengan kegiatan ini atau bagaimana? Jadi untuk P5 ini menurutku bisa jauh pada diriku sendiri. Wesh. Dari semua Semoga teman-teman yang lain juga ya. Ya karena di situ karena di sini P5-nya itu ada hanya karena di sini itu hanya kita itu bisa diajarkan bagaimana dampaknya sampah. Jadi kita tuh harus lebih sadar lagi mengenai sampah. Bukan hanya sampahnya sendiri juga, tapi sampahnya orang lain. juga, ya. Jadi kita perlu kesadaran, membangun kesadaran lebih penting. Baru kita mengajak orang lain, gitu. Oke, nah terus Pak, ini kan di puncak kegiatan P5 ini pasti di akhirnya tadi refleksi. Nah, khususnya kemarin terakhir baru dilaksanakan SAS atau sumatif akhir semester. Nah, teman-teman, jadi kali ini SAS yang dilaksanakan oleh SMP Unus Makassar itu agak sedikit berbeda. Nah, jadi kemarin itu berbasis project ya. Jadi boleh nggak dari Fauzia mungkin dulu, dari siswa bagaimana sih melihat aktivitas dari kegiatan ujiannya? Awalnya saya sendiri tegang karena bingung, takutnya ada pertanyaan dari guru saya tidak bisa jawab sendiri. Tapi ternyata pas mengikuti ujian kemarin itu alhamdulillah saya bisa jawab sendiri. Oke, jadi kemarin tuh kegiatan ujiannya gimana? Berkelompok atau bagaimana? Berkelompok. Terus bagaimana cara pelaksanaan ujiannya kemarin? Pelaksanaan ujiannya itu presentasi. Semisal kita bikin proposal gitu. Jadi tiap ruangan beda-beda. Ya.
Ada proposal, poster sama senam. Di situ kita menjelaskan, mempresentasikan secara berkelompok mengenai proyek itu 3. Terus Pak, kenapa sih Pak? Apa sih alasan Bapak mengambil proyek ini untuk kegiatan SAS atau sumatif akhir semester Pak? Oke. Nah, terkait dengan sumatif akhir ini yang berbasis project itu sebenarnya kan dulu kita sudah laksanakan, tetapi itu di ujian akhir sekolah. Nah, iya. sekarang kita berusaha supaya anak peserta terbiasa dengan kegiatan sumatif itu yang berbasis project, sehingga dari kelas 7, 8, 9 itu semuanya sama berbasis project, cuman projectnya yang beda. Kalau kelas 7 itu bikin buku panduan, kalau kelas 8 itu buat semacam apa namanya? Laporan observasi. Kemudian kelas 9 itu yang 3 tadi disampaikan sama Uci. Ada apa proposal bisnis, kemudian ada poster, dan kemudian ada senam gitu. Oke, jadi harapan Bapak apa sih dari kegiatan SAS ini yang berbasis project? Apa harapan sebenarnya begitu? Jadi harapan saya sebenarnya sih untuk kedepannya ya. Iya. Karena mengingat generasi kalian ini ya, generasi kalian ini Gen kan Alpha. Betul sekali, itu kedepannya bukan lagi bagaimana mencari hitungannya, bagaimana pengertiannya, tetapi bagaimana mampu mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui, ya kan. Jadi kecakapan abad 21 ini kita tumbuhkan dari sekarang. Jadi terkait dengan 6C ya sekarang ini, terkait dengan critical thinkingnya, kemudian communication, creativity-nya, kemudian ada collaboration, civic, dengan karaktersnya. Jadi memang 6C ini berusaha kita kembangkan sejak awal di bangku SMP supaya kedepannya itu peserta dari kami itu tahu, oh kalau seperti ini kondisinya kita harus menyampaikan, kita harus lakukan observasi dan seterusnya. Jadi persiapan lah untuk kedepannya peserta kami menghadapi tantangan di mana bukan lagi ujiannya itu adalah 1+1 dan seterusnya, ataupun menghitung ataupun pengertian, tapi lebih bagaimana percaya diri, gitu kan, percaya diri, kemudian mampu menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, lewat presentasi tadi itu akan mereka akan terlatih percaya diri untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui berdasarkan pertanyaan dari penguji. Gitu. Oke. Kemudian untuk Fauzia, harapannya untuk kedepannya juga bagaimana? Terus manfaat yang dirasakan itu dari kegiatan SAS ini. Yang agak beda ya kali ini. Iya. Harapan saya sendiri tuh peserta didik mampu lagi meningkatkan public speakingnya lewat itu. Jadi di situ kan banyak sekali mengenai presentasi begitu, menjelaskan semuanya satu persatu. Di situ kita bisa berpikir kritis, public speaking juga lebih lancar. Terus kedepannya juga kalau misalnya ada ujian kayak begini lagi atau lomba mengenai begini, kita tidak domba-domba lagi, tidak tegang. Tidak domba-domba. Nah, terus Uci kan kemarin itu kan ujiannya kelompok kan, kelompok. Nah, terus gimana sih? Pasti kan ada kendalanya. Nah, apa aja tuh kendalanya, terus bagaimana Uci menyelesaikan kendala? Karena kan di kelompok itu tidak mungkin pasti semuanya kayak nyatu. Pasti ada perbedaan pendapat atau gimana begitu. Ya, begitu juga yang dia bilang Ica. Ketika ada kendalanya karena di sini kelompokku itu ada asrama. Jadi susah mengatur waktunya. Sudah itu menyiapkan 3 proyek ini tuh sulit karena ada yang mau begini, ada juga mau yang begitu. Ya. Jadi kayak susah diatur yang mana di sini pekerjaannya. Tapi dari gurunya memang bilang kalau misalnya setiap orang itu ada yang mengerjakan setiap proyek. Misalnya saya sendiri mengerjakan poster. Terus teman-teman yang lain dibagi-bagi ya pekerjaannya. Tapi juga kadang ada satu proyek yang harus semuanya mengerjakan. Jadi di situ sulit karena ada juga anak asrama. Gitu. Nah, terus pencerahan apa yang kamu dapatkan selama kegiatan kemarin? Iya, yang ujiannya. Kalau menurut saya itu lebih mengetahui lagi, lebih mendalam mengenai 3 proyek ini karena di situ memang lebih jelas lagi dia tahu kan. Walaupun memang
saya ini sendiri poster jadi tidak terlalu ku tahu semua mengenai ini dua proyeknya, misalnya senam sama proposal. Karena yang saya kerjakan cuman poster. Ya. Kemudian untuk Pak Akbar, bagaimana sih melihat kemampuan siswa-siswi ini dalam mengikuti kegiatan ini? Kemudian apa mereka menunjukkan kemampuan sesuai yang diharapkan atau bagaimana? Oke, kalau berbicara mengenai kemampuan, justru dari awal saya yakin. Jadi mengapa saya mengangkat sumatif akhir ini berbasis project? Karena saya yakin, gitu ya. Saya berangkat dari sebuah keyakinan ya. Saya berangkat dari sebuah keyakinan bahwa siswa semua itu bisa. Nah, terus gimana caranya? Ya dilatih dengan project ini. Kayak gitu. Kalau tidak terbiasa, bagaimana caranya dia bisa, ya kan? Nah, sehingga dengan kegiatan ini, contoh ya, kelas 9 saya dari awal saya sudah sampaikan, kelas 9 saya yakin bisa. Dan kenyataannya dan realitanya, saya pikir semua siswa kelas 9 itu bisa melaksanakan kegiatan ini kan. Keren. Ya, public speaking-nya bagus, project-nya bagus, ya kan? Sampai semua guru juga mengatakan bahwa memang kalau sudah kelas 9 itu sudah mantap kayak gitu. Nah, kelas 7, kelas 8 itu kita berusaha supaya mereka terbangun kebiasaan bahwa ketika misalkan seperti ini kita harus berani bagaimana menyampaikan ide kita, pendapat kita dan seterusnya. Jadi mereka kayak kemarin itu kayak ujian, bukan ujian seperti biasanya, tapi ujian di mana dia harus menyampaikan ide, kemudian proyeknya di hadapan semua guru. Guru yang mengajar di kelas 7 misalkan. Jadi di kelas 8 juga kayak gitu. Nggak semua guru sih, maksudnya guru yang mengajar di kelas tersebut. Kayak gitu. Terus bagaimana harapannya untuk kedepannya untuk siswa-siswi SMP Unism Makassar ini, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mereka, juga dalam mewujudkan kebiasaan hidup berkelanjutan di lingkungan sekolah ini? Oke. Nah, jadi tadi harapan ya? Iya, harapan. Jadi harapan saya juga selaku kurikulum juga dan teman-teman yang lain Dewan Guru itu sebenarnya kami berusaha supaya peserta didik itu terbangun kesadaran. Jadi sebenarnya tadi dua kegiatan ini terkait dengan P5 dengan sumatif berbasis project sebenarnya dua hal yang berbeda. Tetapi karena ini berbasis project, jadi dianggap sama. Tapi sebenarnya dari P5 itu sumatifnya itu bisa bagus. Oh iya. Paham ya maksud saya? Di P5. Jadi di P5-nya ini kita membangun, kita mengedukasi. Karena ada kegiatan presentasinya ya kan? Nah, betul. Sehingga terbiasa di situ. Nah, kenapa kita tidak coba untuk di sumatif itu seperti itu? Karena melihat kondisi peserta P5 ternyata bagus. Nah, sehingga sumatif ini kita beranikan, kita yakin laksanakan dengan project dengan peserta didik secara berkelompok presentasi, ternyata bisa. Nah, jadi harapannya kita tumbuhkan kepercayaan diri, public speaking yang bagus, kemudian peserta tidak kaku. Karena beberapa peserta bilang, Pak, keren sekali nih Pak ujiannya. Kenapa? Karena kami tidak harus lagi menghafal ini itu, tapi kita berusaha bagaimana melihat pelajaran itu secara utuh. Bagaimana mata pelajaran matematika, PPKN, bahasa Indonesia dan yang lainnya itu dalam satu proyek itu menyatu konsepnya. Bukan terpisah satu sama lain, matematika lain, IPA lain, bahasa Inggris lain, seperti itu. Jadi kolaborasi mata pelajaran sehingga ini terintegrasi jadi satu proyek untuk dilakukan di sumatif akhir, kayak gitu. Terus Pak Akbar, terakhir. Bagaimana komitmen pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan siswa untuk kedepannya? Oke. Jadi komitmen kita di SMP Makassar ya, karena melihat startingnya ini di tahun pelajaran 2024-2025 ini, kami melihat sepertinya untuk kegiatan sumatif berbasis proyek ini itu siswa itu bisa sanggup melaksanakan. Sehingga kedepannya mungkin kita akan berkomitmen bagaimana mencari tema-tema yang bervariasi. Kan tadi kan kemarin kan temanya kan kesehatan dan lingkungan kan. Nah, sehingga siswa kelas 7 7 8 itu sama temanya. Kita berusaha supaya mereka kelas 7 itu temanya berbeda antara 8 dan 9. Jadi lebih variatif. Jadi komitmennya kami adalah melihat sisi kebutuhan, kira-kira di kelas 7 apa sih kebutuhannya, tema apa sih yang
dibutuhkan sehingga kita bisa integrasikan antara tema tersebut yang kita angkat dengan topik mata pelajaran yang mereka pelajari saat itu di semester itu, kayak gitu. Oke, terima kasih nih Pak. Nah terus Fauzia ada nggak yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya pokoknya intinya untuk sampah. Kalau misalnya kita Sampah. harus jadi bagian dari solusi bukan polusi. Wih, paham. Oke, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yaitu Fauzia dan juga Pak Akbar selaku Kaur Kurikulum. Demikianlah bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai bertemu di acara selanjutnya di Spuma Talk, sharing and inspiring. Dadah.